Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari hal-hal yang kita anggap sepele, yang sederhana, tak jarang kita pun belum memahami atau menyadari apa yang kita ucapkan. Contoh tentang ateis. Di dalam agama itu ada bahasa tauhid yang intinya mengesahkan Tuhan, percaya akan keberadaan Tuhan. Sementara ateis tidak mempercayai itu, tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Kalau kita sadari kalimat yang sederhana ini, kita pahami, ini bisa sangat luas. Padahal di kedua-duanya dasarnya adalah percaya. Di dalam agama itu percaya akan adanya Tuhan. Tapi di dalam ateis itu percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Coba kita renungkan, bukankah dasar dari kedua-duanya adalah percaya? Yang beragama percaya akan adanya Tuhan. Yang tidak beragama pun percaya, tapi bertolak belakang kepercayaannya, yaitu dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Berarti di dalam dua yang percaya ini harus ada tolak ukur. Baik itu yang beragama, baik itu yang tidak, baik itu yang percaya akan adanya Tuhan, baik yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Harus ada tolak ukur. Apa sih tolak ukurnya? Kita harus menyadari di dalam kita beragama ada orang jahat. Di dalam yang tidak beragama pun ada orang jahat. Di dalam kita beragama ada orang baik. Di dalam orang yang tidak beragama pun ada orang baik. Bukankah ini sama? Artinya di sini sama. Kalau kita benar-benar memahami akan kalimat tersebut.
Lalu bedanya di mana? Bukankah banyak di antara kita yang beragama, yang percaya akan adanya Tuhan? Banyak yang masih belum bisa bertemu dengan apa yang kita sebut Tuhan, dengan apa yang kita sembah, yang kita sebut Tuhan. Bukankah itu masih terlalu banyak? Kalau yang ateis tidak usah dibicarakan, karena mereka sudah memvonis bahwa Tuhan itu tidak ada. Mari kita berbicara untuk diri kita yang beragama, yang mempercayai adanya Tuhan. Bukankah tidak sedikit dari kita yang percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak bisa atau belum bisa menemukan yang kita sebut Tuhan, yang kita puja, yang kita puji di setiap waktunya? Mari kita renungkan. Mari kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Benarkah saya bertuhan dan saya sudah bisa bertemu dengan yang saya sembah, yang saya sebut Tuhan? Artinya di sini kita tidak usah menilai orang lain terlebih dahulu. Salah. Sementara kita lupa mengkoreksi diri kita, yang ternyata kita mengaku bertuhan, tapi pada faktanya kita belum bisa bertemu dengan yang kita sebut Tuhan. Ini tentang diri kita masing-masing. Kalau yang ateis mengatakan saya ke bulan dan saya tidak bisa menemukan Tuhan di sana, dan saya tidak bertemu dengan Tuhan di sana, salah? Tidak. Benar pun tidak. Kenapa? Karena di dalam yang kita sebut agama, Tuhan itu mengatakan, jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Ketika kau cari aku keluar dari dirimu, sungguh kamu tersesat semakin jauh. Sudahkah kita yang beragama tahu itu? Melakukan itu? Dan bertemu dengan itu? Artinya kita itu harus lebih bijaksana, harus lebih dewasa. Jangan pernah mendahulukan menilai orang lain salah, sementara kita tidak tahu kesalahan kita, kekurangan kita. Karena kita terlalu sibuk dengan menyalahkan, dengan menilai orang lain salah.
Kalau kita benar-benar bisa sadar, bisa menyadari, kita tidak akan menilai salah kepercayaan orang lain. Sebelum saya meyakini, menemukan apa yang saya percayai, kalau kita mau merenung dengan kesadaran, oh iya, selama ini saya mencari Tuhan keluar, sementara Tuhan menunjukkan, jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Bahkan Tuhan memvonis, ketika kau cari aku keluar dari dirimu, sungguh kamu tersesat semakin jauh. Kalau kita mau merenungi ini, artinya Tuhan itu berpesan, tidak usah menilai orang lain. Coba koreksi dirimu. Sudahkah kau bisa menemukan aku? Artinya bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini diizinkan. Tak akan ada, tak akan terjadi jika tak diizinkan. Jadi kalau kita merasa bertuhan, mengaku bertuhan, dan belum bisa menemukan Tuhan yang kita maksud, ini 11-12 dengan yang kita sebut ateis. Kalau yang satu memvonis bahwa Tuhan itu ada, walaupun toh dia tidak bisa menemukannya, tidak bisa bertemu dengan yang kita sebut Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu? Sementara yang satu memvonis bahwa Tuhan itu tidak ada. Apa bedanya? Bedanya kan hanya di dalam pengakuan. Orang yang beragama mengaku Tuhan itu ada, sekalipun tidak bisa menemukannya. Padahal sudah jelas Tuhan itu mengatakan, aku itu lebih dekat daripada urat nadimu. Disitulah aku berada. Kita tidak sedang berbicara di dalam kajian-kajian yang sudah kita ketahui selama ini, seperti yang sudah kita ketahui selama ini. Tapi coba kita melangkah lebih maju, berpikir lebih luas.
masuk lebih ke dalam, ke kedalaman diri. Karena disitulah yang kita cari berada. Jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Nah, ketika kita yang beragama itu bisa menemukan aku, itulah yang kita cari. Yang belum tersadari oleh kita. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku. Itu loh yang kita cari. Karena selama ini yang kita sebut aku tuh ini pengakuan. Mengaku bertuhan. Tapi ternyata belum lebih baik daripada ateis. Di negara kita tercinta itu mayoritas Muslim. Mayoritas loh, kita berbicara mayoritas. Untuk menjadi tolak ukur yang lebih besar. Anggota dewannya banyak. Dari presiden sampai ke RT. Itu mayoritas orang Muslim. Tapi coba, tingkat korupsi di negara kita lebih baik atau lebih buruk dari negara yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ini sederhana. Ini tolak ukur. Kan tidak lebih baik padahal agama apapun tidak ada yang memperbolehkan itu. Tapi ternyata apa? Faktanya tingkat korupsi di negara kita itu
sudah parah. Padahal mereka yang korupsi itu kan beragama, kan percaya akan adanya Tuhan. Dan Tuhan mereka itu tidak memperbolehkan hal itu. Tapi tidak dihiraukan. Larangan Tuhan itu tidak dihiraukan. Lalu kemana agama? Apakah agamanya yang salah? Atau perilakunya yang salah? Kenapa? Karena dia belum mengenal jati dirinya. Belum bisa menemukan jati dirinya. Karena menganggap apa yang dia sembah, apa yang dia puja dan puji ada di luar diri. Kan ini miris. Kan ini tidak sinkron dengan pernyataan diri kita yang beragama dan agamaku adalah agama yang terbaik. Berarti yang terbaik itu adalah perbuatan kita, perbuatan sang manusia yang mengaku beragama. Artinya inti dari kita beragama, tujuan finishnya, kita menyadari akan jati diri, akan hakikat diri. Setelah kita tahu, mengenal itu, menemukan itu, kita bisa lebih bermanfaat kepada seluruh makhluk hidup. Kalau kita pejabat, tentu tidak akan korupsi. Kalau kita pedagang, tidak akan pernah mengurangi timbangan. Kalau kita seorang petani, kita tidak akan berani menggeser batas. Karena itu semua bertentangan dengan agama yang kita yakini. Ketika kita melakukan itu, terus-menerus melakukan itu, tidak ubahnya kita ateis. Yang hanya mengaku dan mengaku bertuhan. Tapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan melarang korupsi, malah menjadi. Tuhan melarang mengurangi timbangan, malah terus menerus. Dan terus dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang kecil seperti ini, kita abai
Padahal dari hal yang terkecil inilah, kalau kita sudah abai, kita akan menganggap Tuhan itu lengah, Tuhan itu bodoh. Padahal tak ada satu hal pun yang bisa tersembunyi darinya. Ini bahan renungan dari dua sisi yakin yang berbeda. Ketika ada dua yakin yang mereka semua mempunyai dasar yang mereka yakini, carilah kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Pasti ada di tengah-tengah mereka. Karena semuanya pasti memiliki dasar yang tidak bisa disalahkan, yang tidak boleh disalahkan oleh orang lain, oleh pemahaman yang lain. Ketika kita tidak memahami, kita akan terjebak, selalu terjebak di dalam pola pikir. Di dalam ego kita. Seakan-akan ego kita tersebut tidak boleh ada yang berbeda. Ketika ada yang berbeda, salah. Ini yang banyak. Di antara umat manusia yang terjebak di sini. Manusia-manusia yang beragama banyak yang terjebak di sini. Sehingganya tidak bisa melihat kebenaran pada yang berbeda dengan kita. Semoga ini bisa menambah wawasan dan menyadarkan kita untuk mendahulukan mengkaji diri daripada mengkaji orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Terima kasih.